Di Banten, ada sebuah legenda yang hidup di antara deburan ombak Selat Sunda dan heningnya malam. Kisah ini berawal dari cahaya biru misterius yang membelah lautan. Turun dari langit seperti kilatan petir di malam yang gelap. Para nelayan yang menyaksikannya mencium aroma rempah yang tajam. Sebuah pertanda yang ditafsirkan oleh para tetua sebagai tanda kelahiran sebuah kerajaan besar. Kerajaan yang dijaga oleh kekuatan alam dan doa para leluhur. Tidak lama setelah cahaya itu turun, muncul seorang panglima sakti bernama Fathahilah. Ia bukan sekadar pemimpin pasukan manusia. Konon, Fathahilah ditemani oleh para penjaga gaib dari gunung-gunung dan gua-gua keramat di tanah Banten. Sebuah legenda menceritakan saat ia menancapkan tongkatnya ke tanah, bumi bergetar hebat. Dari getaran itu, muncul cahaya yang perlahan membentuk sebuah kota suci. Para wali yang menyaksikannya menamai kota itu Banten Darussalam, yang berarti negeri kedamaian. Inilah awal mula sebuah kesultanan yang kisahnya akan terus hidup melintasi zaman. Di jantung Banten lama, berdiri sebuah simbol keagungan dan spiritualitas yang tak lekang oleh waktu. Masjid Agung Banten. Yang paling ikonik dari masjid ini adalah menaranya yang berbentuk heksagonal, menjulang tinggi seolah tombak yang menunjuk ke langit. Bagi masyarakat Banten, bangunan ini bukan sekadar tumpukan batu dan kapur. Mereka percaya masjid ini dibangun di atas fondasi doa dan pengabdian para wali serta leluhur Banten. Ada sebuah keyakinan yang mengakar kuat. Pada malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, dari dalam masjid terdengar alunan zikir yang begitu kuat hingga seolah menggetarkan langit. Suara ini bukanlah suara manusia biasa. Masyarakat meyakini itu adalah suara para arwah leluhur yang tak pernah berhenti menjaga kesucian masjid ini. Menara itu bukan hanya penanda waktu salat, tapi juga mercusuar spiritual yang cahayanya terus membimbing umat. Setiap detail arsitekturnya, perpaduan gaya Jawa, Cina, dan Eropa, seolah menceritakan kisah Banten sebagai pusat peradaban yang terbuka, namun tetap teguh pada imannya. Kisah Banten kemudian memasuki babak baru yang penuh gejolak. Langit Banten yang tadinya tenang mulai sering berubah warna. Ini adalah pertanda datangnya zaman yang sulit. Saat kapal-kapal Foch mulai merapat ke pelabuhan, di tengah ancaman ini, tampillah seorang raja besar, Sultan Ageng Tirtayasa. Ia bukan sekadar penguasa biasa, melainkan sosok yang diyakini sebagai keturunan para wali. Karena itu, perlawanannya terhadap penjajah tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik. Sultan Ageng mempersiapkan kekuatan spiritual yang dahsyat. Legenda menyebutkan, sebelum pertempuran besar melawan Foch, Sultan Ageng Tirtayasa menyepi untuk bersemedi di Gunung Karang. Ia tidak sendirian. Di sisinya ada ulama besar dari Makassar, Syekh Yusuf Al-Makassari. Bersama-sama, mereka memohon kepada Yang Maha Kuasa, meminta kekuatan dari alam agar melindungi rakyat Banten dari kezaliman. Di malam terakhir pertapaan mereka, konon muncul sesosok berjubah putih. Sosok ini membawa pesan perlindungan dari langit dan sebuah nasihat agar rakyat Banten tetap bersatu dalam doa. Kekuatan spiritual inilah yang menjadi benteng pertahanan utama Kesultanan Banten. Dalam perlawanan sengit melawan Foch, kekuatan doa dan alam seolah banner-banner menyertai Banten. Cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi mengisahkan bagaimana badai besar dan ombak ganas secara misterius menggulung kapal-kapal musuh di perairan Banten.
Lautan yang selama ini menjadi sumber kehidupan bagi rakyat, seolah bangkit untuk melindungi mereka. Namun, takdir berkata lain. Kekuatan sebesar apapun bisa goyah oleh pengkhianatan dari dalam akibat politik adu domba. Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya berhasil ditangkap oleh Foch. Ia mungkin dipenjara dan diasingkan, tubuhnya terkunci, tetapi semangatnya tidak pernah bisa dipadamkan. Semangat perlawanan dan cintanya pada tanah air terus hidup melalui cerita-cerita rakyat yang dikisahkan para orang tua kepada anak cucunya. Kisah keberanian Sultan Ageng menjadi api yang terus menyala, pengingat bahwa Banten pernah memiliki seorang pemimpin yang rela mengorbankan segalanya demi kemerdekaan dan kehormatan bangsanya. Perjuangannya menjadi warisan abadi bagi Banten. Meski kesultanan telah runtuh dan istananya hanya menyisakan puing-puing, ada satu pesan leluhur yang terus dipegang teguh oleh rakyat Banten. Pesan itu berbunyi, Banten tidak akan pernah hilang. Ia hanya sedang menunggu saatnya bangsa ini bersatu kembali dalam iman dan semangat. Keyakinan inilah yang membuat warisan Banten tetap hidup hingga hari ini. Setiap tahun, ribuan orang dari berbagai penjuru negeri datang berziarah ke Banten Lama. Mereka bukan sekadar mengunjungi situs bersejarah. Mereka datang untuk berdoa, mengenang kebesaran para leluhur, dan yang terpenting, memperbarui janji. Janji untuk menjaga tanah air, janji untuk menjaga iman, dan janji untuk menjaga warisan leluhur. Di tengah reruntuhan Surosowan dan di bawah menara Masjid Agung, mereka menemukan kekuatan dan inspirasi. Bagi rakyat Banten, kerajaan ini tidak pernah benar-benar mati karena ia dibangun dengan doa, dijaga oleh langit, dan akan terus hidup selamanya di dalam hati anak cucunya. Kisah Banten adalah cerminan perjalanan bangsa ini. Sebuah kisah tentang kejayaan, perjuangan, pengkhianatan, dan harapan yang tak pernah padam. Dari cahaya biru di lautan hingga zikir yang menggema di malam hari, semua adalah bagian dari mozaik besar yang membentuk identitas Banten. Inilah warisan yang harus kita jaga bersama. Terima kasih sudah menyimak kisah legendaris dari tanah Banten. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi cerita-cerita menakjubkan lainnya dari Nusantara. Jangan tinggalkan sholat, dan sampai jumpa di video berikutnya.